Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Putih Sari dan berikut WSM News lengkapnya. Jelang wisuda ke-69 Universitas Semarang, para wisudawan dibekali skill dan kompetensi untuk terjun di dunia kerja. Sejumlah wawasan seputar dunia kerja turut dibagikan bagi calon wisudawan. Wisuda ke-69 Universitas Semarang tinggal menghitung hari. Melalui USM Career and Alumni Center atau UCIC, pembekalan wisuda ke-69 yang bertajuk Siap Berkompetisi di Dunia Kerja digelar pada 20 Agustus 2024 yang lalu. Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH menegaskan bahwa acara ini merupakan bagian dari komitmen USM untuk mengantarkan mahasiswa meraih kesuksesan pasca kelulusan. Kesempatan mahasiswa untuk lulus ini menjadi satu hal kepastian bagi kami Universitas Semarang untuk mengantarkan mereka. Oleh karena itu hari ini ketika mereka sebelum lulus juga kita memberikan pembekalan ya, apa saja yang mereka harus siapkan, bagaimana mereka kemudian menjalani setelah lulus. Ini menjadi bagian tanggung jawab kami. Universitas Semarang tentunya berharap setelah mereka lulus nanti para wisudawan ini akan berkomitmen untuk kemudian berkontribusi terhadap bangsa, negara, dan pembangunan, dan tentunya menjaga nama baik alma mater USM. Banyak para alumni yang kemudian telah berkiprah hari ini, kemudian para alumni itu salah satunya menjadi jaksa seperti itu kita hadirkan, dan kemudian ada yang kemudian narasumber motivator Pak Endi seperti itu. Kami berharap materi-materi yang disampaikan dari ini dapat kemudian mengembangkan mereka untuk terus berkarya, berkontribusi pada nusa dan bangsa. Pembekalan ini diisi oleh dua narasumber dari kalangan profesional, yaitu Robiatul Adawiyah, SHMH, alumnus WSM yang kini berkiprah di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya, dan Dr. Hendy Pratama, SPDMA, Coach Transformasi Pendidikan serta founder EduTrans ID. Keduanya membagikan pengalaman dan pengetahuan yang dapat menjadi bekal penting bagi para wisudawan dalam menapaki dunia kerja. Saya sangat bangga bisa melihat teman-teman mulai belajar bagaimana caranya untuk menyiapkan diri mereka di jalur karir Society 5.0. Salah satunya adalah dengan memperkuat core kompetensi, kemudian memperkuat soft skill, memperkuat juga jejaring, dan jangan lupa, jangan sibuk terus mencari profit atau cuan, tapi harus juga diimbangi dengan mencari meaning atau makna bagi masyarakat dan bagi kehidupan. Oke, untuk wisudawan USM, jaya, jaya, jaya. Aja lah, jaga nama baik USM gitu aja. Dan saya ucapkan selamat juga, selamat menempuh dalam dunia yang no tipu-tipu, yang tentunya jalannya pasti nggak akan mulus seperti itu. Yang pertama, kita harus tahu dulu. Jadi bakat kita itu apa sih, gitu ya? Bakat kita apa, minat kita di mana, hobi kita apa. Nanti kita terus asah juga gimana, terus kemudian baru kita menentukan pilihan. Karena kan dunia kerja itu luas ya. Kita bisa menjadi abdi negara, kita bisa ambil PNS ya, PNS atau TNI, atau mungkin juga jadi pegawai BUMN, tapi juga bisa menjadi pegawai swasta. Tapi selain itu juga bisa membuka lapangan usaha sendiri ya. Jadi nggak serta-merta harus jadi PNS, enggak. Komitmen Universitas Semarang dalam peningkatan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat telah terbukti dengan diraihnya sertifikat ISO 21001-2018. Keberhasilan ini menjadi modal USM yang berencana untuk mengembangkan sertifikat ISO lainnya. Tunjukkan komitmen dalam peningkatan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat, Universitas Semarang berhasil tersertifikasi ISO 21001-2018 yang dikeluarkan oleh TUV Rainland Indonesia. Diungkapkan Ketua Tim Auditor TUV Rainland Indonesia Abdul Manan Aruli bahwa melalui proses audit eksternal yang berlangsung selama 3 hari itu, ditemukan banyak keunggulan yang dimiliki Universitas Semarang dan menunjang dalam peningkatan mutu. Kami melihat banyak sekali keunggulan di Universitas Semarang sini. Salah satunya bagaimana semangat etos kerja dan juga komitmen untuk menjalankan sistem. Jadi ada keinginan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pada orang tua, pada mahasiswa, yang mana ini membuat mereka itu kompak ya, gitu. Dan juga jelas salah satu dari manfaat ini adalah nanti dapat sinergi dengan akreditasi untuk perguruan tinggi. Ya, jadi dengan ISO 21001 manajemen organisasi pendidikan itu USM sudah bisa membuktikan ya standar internasional itu sudah
menggunakan tata cara dan juga tata aturan yang sudah baku yang baik, yang mana itu dijaminkan oleh badan sertifikasi kami yaitu Friendland Indonesia ya. Jadi sudah setara dengan universitas di luar negeri yang sama-sama mengimplementasikan sistem organisasi pendidikan. Itulah yang kami yakin bahwa ini dapat menambah label mutu, standar dan kualitas yang nanti dapat dilihat pengakuannya oleh dunia industri dengan merekrut alumni dari kita atau mereka startup bisnis mendirikan perusahaan sendiri gitu. USM juga melakukan seleksi yang ketat dalam perekrutan dosen dengan memperhatikan kualitas dan potensi unggul dari setiap kandidat. Hal ini untuk mendukung peningkatan mutu yang ada. Wakil Rektor 1 USM Profesor Dr. Insinyur Sri Budiwayuningsih MP menegaskan bahwa implementasi ISO 21001/2018 juga sebagai langkah untuk membangun budaya mutu di USM. ISO ini kan merupakan implementasi budaya mutu ya. Jadi harapannya dengan unit-unit itu sudah menerapkan. Jadi kalau ISO 21001 itu kan tentang manajemen pendidikan tinggi. Nah, kalau itu sudah tertata dengan baik, dokumen-dokumen, alur proses mulai dari input, proses, output sudah tersedia dengan baik pada setiap lini. Mulai dari fakultas, prodi, satuan, unit, tentunya ini akan bisa mewujudkan budaya mutu yang baik bagi seluruh sivitas akademika USM, sehingga harapannya USM ke depan tuh bisa memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, sehingga menjadi universitas yang benar-benar bisa dibanggakan dan bisa memberikan lulusan yang baik, lulusan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dipercaya masyarakat, dengan masyarakat menitipkan atau memasukkan mahasiswanya di USM gitu. Kedepan, Universitas Semarang berencana untuk mengembangkan sertifikasi ISO lainnya, seperti ISO untuk laboratorium dan sistem keamanan cyber untuk mendukung kemajuan USM. Pemirsa, kemeriahan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia dapat kita jumpai dari berbagai gelaran lomba tradisional. Permainan voli dengan menggunakan bola raksasa menarik perhatian para siswa untuk merayakannya. Pemirsa USM TV, saya sudah berada di SMK Negeri 10 Semarang yang dimana sedang diadakannya perlombaan dalam memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bagaimana keseruannya? Berikut informasinya. Lomba memperingati Hari Kemerdekaan disambut meriah oleh para peserta didik SMK Negeri 10 Semarang. Perlombaan ini berlangsung dari Selasa tanggal 12 Agustus hingga Kamis 15 Agustus 2024 yang meliputi berbagai cabang perlombaan seperti tarik tambal, memasukkan pensil dalam botol, dan bola voli brutal. Kita udah ada di lapangan utama SMK Negeri 10 Semarang dengan lomba memasukkan pensil dalam botol. Gimana itu cara lombanya? Jadi yang pertama itu para peserta kumpul di depan, dan yang maju itu 5 orang sebagai estafet air dan 2 orang sebagai algojo. Nah, si estafet air itu tugasnya ngelemparin air ke belakang dan nggak boleh noleh sama sekali. Estafet? Iya, terus nanti kan dikumpulin di belakang. Kalau waktunya udah selesai, baru tuh yang estafet air minggir, terus yang megang pensil 8 orang itu baru lari. Terus si algojo itu tugasnya buat ngelemparin atau ngerusin tim lain dari kelas lain. Oke, siapa yang paling cepat memasukkan pensil dalam botol, dia menang. Perlombaan ini disambut meriah oleh para peserta didik khususnya kelas 12 yang akan menjalani ujian pada tahun 2025. Tadi saya ikut lomba tarik tambang. Nah, antusias saya dan teman-teman kelas saya tuh benar-benar tinggi karena memang tahun ini kelas 12 lomba terakhir di 17 Agustusan. Walaupun kita kalah, tetapi kita udah berani untuk tampil dan menunjukkan yang terbaik di lomba tarik tambang. Dan harapan saya semoga SMK Negeri 10 Semarang dapat mengadakan lomba-lomba yang bermanfaat bagi siswa dan dapat menghasilkan atlet-atlet yang akan mewakili Indonesia maupun SMK Negeri 10 Semarang. Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Jawa Tengah memberikan remisi umum kepada 7.953 orang narapidana dan anak pidana yang berada di lapas, rutan, dan LPKA di wilayah Jawa Tengah. Hemat anggaran negara hingga 12 miliar lebih.
Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh pejabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana kepada 2 orang perwakilan narapidana penerima remisi Sabtu sore. PJ Gubernur didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tejo Harwanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiono dan Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Usman Majid. Agenda tahunan dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia itu dipusatkan di lapangan tenis Lapas Kelas 1 Semarang. Kakanwil Kemenkumham Jateng Tejo dalam laporannya merinci jumlah remisi yang diberikan. Tejo mengungkapkan remisi umum 1 diberikan kepada 7.748 orang napi. Sementara remisi umum 2 langsung bebas setelah mendapatkan remisi. Karena terhitung telah selesai menjalani masa pidana, diberikan kepada 131 orang. Untuk anak pidana, 73 orang mendapatkan remisi umum 1 dan 1 orang menerima remisi umum 2. Lapas Kelas 1 Semarang, kata Kakanwil, menjadi unit pelaksana teknis atau UPT yang narapidananya paling banyak mendapatkan remisi umum dengan jumlah 924 orang. Bila dilihat dari klasifikasi jenis tindak pidana, narapidana dengan kasus tindak pidana umum menjadi yang terbanyak mendapatkan remisi umum, yaitu sebanyak 5.256 orang. Pemberian remisi umum juga berdampak pada penghematan anggaran negara. Hal ini dikarenakan dengan berkurangnya masa pidana, maka akan berkurang juga anggaran yang dikeluarkan untuk penyediaan bahan makanan bagi narapidana. Untuk remisi umum tahun ini menghemat anggaran sebesar 12.681.730.000. Sementara itu, Kakanwil mengatakan bahwa kesuksesan pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lapas, rutan, dan LKPA berkat kerjasama semua pihak. PJ Gubernur berharap pembinaan termasuk pemberian remisi akan memberikan modal bagi warga binaan pemasyarakatan untuk kembali secara utuh ke masyarakat. Jadi total penghuni lapas ya, jadi di Jawa Tengah ini sekitar 14.394. Kemudian yang mendapatkan remisi adalah sebesar 7.953 narapidana gitu ya. Tentunya bahwa narapidana tersebut memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Dalam pelaksanaan remisi ini, tahun 2024 memberikan penghematan anggaran negara sebesar 12.681.730.000 rupiah. Dengan jumlah penghuni lapas rutan dan LPKA se-Jawa Tengah adalah sejumlah 14.384 orang. Kota Semarang seakan tak lepas dari perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Masih banyak bangunan yang menjadi saksi bisu perjuangan pejuang, salah satunya di gedung SMP Negeri 39 Semarang. Di balik megahnya gedung pembelajaran, lingkungan SMP Negeri 39 Semarang ternyata dulunya adalah bekas kamp interniran Lampersari. Kamp interniran Lampersari adalah kamp terbesar di kota Semarang yang menjadi tempat tinggal bagi 8.000 orang warga sipil Eropa selama masa penjajahan Jepang di Indonesia. Puluhan tahun berlalu, sisa jejak kamp interniran Lampersari di bangunan SMP Negeri 39 Semarang masih tersisa hingga saat ini. Terlihat beberapa bangunan memiliki jendela yang besar, langit-langit yang tinggi, dinding kayu hingga ventilasi berbahan kawat. Guru senior SMP Negeri 39 Semarang, Sri Suwandono, mengatakan suatu lingkungan SMP Negeri 39 dulunya termasuk ke dalam wilayah kamp interniran. Beberapa gedung berfungsi sebagai dapur umum, rumah sakit, hingga tempat pengungsian orang-orang sipil Eropa. Demi kenyamanan siswa, mayoritas bangunan memang telah direnovasi. Bangunan yang tersisa kini dialihfungsikan menjadi beberapa ruangan, mulai dari ruang guru, ruang BK, ruang UKS, gudang olahraga, hingga perpustakaan. Satu lingkungan yang mulai dari Mangga, SMP 39, SMP 37 itu jadi satu wilayah, ada rumah sakitnya, kemudian klinik, ada dapur dan juga ada penjaranya. Ya, di kelompok ini SMP 39, kemudian SMP 37 yang di sebelah utara itu, kemudian Jalan Mangga, Lampersari. Ya, Lampersari itu yang perempatan sampai sana Lamper Rajan itu. Jadi yang tersisa sekarang di gedung apa? Di SMP 39? SMP 39 ini yang tersisa hanya perpus itu masih bangunan lama mungkin, cuman sudah direnovasi sedikit atapnya. Kemudian gedung BK sama gudang dan sebagainya olahraga ini yang di sebelah selatan lapangan. Kemudian ruang guru ini yang masih.
Menurut Sri Suwandono, SMP Negeri 39 merupakan salah satu SMP tertua di Kota Semarang. Dulunya sekolah ini adalah sekolah teknik atau ST2 dan SLTP Negeri 39. Terbukti dari adanya sisa peninggalan 2 mesin produksi berusia puluhan tahun yang ditemukan terkubur di lingkungan sekolah. Hingga saat ini orang Belanda masih sering berkunjung ke SMP Negeri 39 Semarang tiap tahunnya. Mereka adalah keturunan orang Belanda yang pernah tinggal di Kamp Interniran Lampersari. Memperingati kemerdekaan Indonesia ke-79, warga Dukuh Timbul Sloko, Desa Timbul Sloko, Kecamatan Sayung Demak, Jawa Tengah, menggelar upacara bendera di kondisi kampung yang tenggelam akibat abrasi laut sejak puluhan tahun lalu. Mereka tetap antusias meskipun rumah dan akses jalannya telah menyatu dengan lautan. Beginilah suasana pengibaran bendera merah putih yang dilakukan warga Dukuh Timbul Sloko, Desa Timbul Sloko, Kecamatan Sayung Demak. Di tengah kondisi bencana abrasi air laut pasang atau rop yang melanda desa mereka sejak 2 dekade terakhir. Upacara memperingati kemerdekaan Indonesia ke-79 diikuti seluruh warga dengan penuh semangat kemerdekaan. Dalam pengibaran bendera merah putih, petugas upacara mencaburkan diri di perairan yang sebelumnya merupakan jalan desa yang saat ini sudah direndam air laut. Sementara warga yang menjadi peserta upacara berada di atas jembatan dengan hikmat mengikuti jalannya upacara. Warga mengaku tetap semangat mengikuti peringatan Hari Kemerdekaan dengan menggelar upacara serta menggelar lomba-lomba yang dilaksanakan oleh warga. Harus tetap semangat. Walaupun keadaannya seperti ini, kita harus tetap semangat. Untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ya. Iya, untuk mengisi kemerdekaan. Harapannya apa Mbak dengan kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini? Namun kondisi desa masih seperti ini apa Mbak? Harapannya ya biar tetap maju, semangat, dan itu pembangunan jalan ini aksesnya jalan ya. Itu terutama itu ya jalan sana itu loh. Itu jalan utama itu. Kalau kondisi semacam ini untuk kegiatan setiap hari gimana Mbak? Aksesnya seperti ini. Kegiatannya kesulitan nggak? Kesulitannya kalau itu ada rob, terus angin gitu, kesulitannya gitu. Soalnya jalannya itu kan penuh, jadi susah buat untuk lewati kendaraan itu. Sementara tokoh masyarakat setempat Kyai Haji Sobirin mengatakan, upacara memperingati Hari Kemerdekaan di tengah abrasi aerop rutin digelar oleh masyarakat warga Desa Timbul Sloko. Meski sangat sulit medannya, warga tetap semangat dan antusias mendukung kemerdekaan. Ia menerangkan sebelumnya jumlah warga yang menetap di kampung tersebut sekitar 400 kakak, namun karena kondisi desa sering tenggelam, warga banyak yang memilih meninggalkan desa. Dirinya berharap ada perhatian pemerintah agar desanya tidak hilang dari daratan. Upacara Mas, memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-79. Dan alhamdulillah warga sangat antusias bisa memperingati Hari Kemerdekaan walaupun dalam keadaan rob Mas. Walaupun desanya tenggelam tapi warga tetap antusias memperingati Hari Kemerdekaan. Karena warga sini kan itu merupakan warga Indonesia Mas. Walaupun dalam keadaan yang sangat sulit medannya, tetapi warga di sini sangat bersemangat dan sangat antusias mendukung pemerintahan. Banjir akibat abrasi air pasang yang terjadi di Desa Timbul Sloko, Kecamatan Sayung Demak, Jawa Tengah, terjadi di awal tahun 2000-an. Akibat abrasi tersebut saat ini telah merendam puluhan desa di 4 kecamatan di Kabupaten Demak. Dari Demak, Mail Nur mengabarkan. Kemeriahan Karnaval Pembangunan Gerobokan menjadi daya tarik bagi warga sekitar. Berbagai penampilan turut ditampilkan oleh para siswa TK hingga SMA, juga OPD di wilayah Kabupaten Gerobokan. Pemerintah Kabupaten Gerobokan menggelar karnaval tingkat TK, SD, dan SMP. Ada 63 sekolah yang mengikuti karnaval. Masing-masing sekolah bebas menampilkan potensinya. Ada yang menampilkan marching band, tarian, dan potensi Kabupaten Gerobokan di bidang pertanian. Para siswa yang terlibat dalam karnaval sangat antusias. Meski harus berjalan kurang lebih 4 km, mereka tetap semangat. Warga yang melihat pun juga terhibur. Karnaval kali ini merupakan rangkaian kegiatan dari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Kabupaten Gerobokan. Selasa siang besok akan
diadakan karnaval lagi tetapi tingkat SMA dan umum. Pada hari ini rangkaian dari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 dan rangkaian ini sudah besok juga ada karnaval nih. Karnaval untuk anak-anak baik TK, SD, SMP. Dan alhamdulillah tadi lancar, pengikutnya ada 63 dan besok pengikutnya juga ada 64-an. Dan mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Grobogan menikmati ya dari karnaval tadi, tentunya juga happy dan untuk ke depan lebih baik lagi penampilan dari putra-putri kita untuk membangun juga yang lebih baik lagi. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di tiap-tiap kecamatan. Jadwal pelaksanaannya berbeda di tiap kecamatan. Pemirsa, sederhana namun hikmat. Itulah suasana peringatan ke-79 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Amerika Serikat dan New York. Meskipun jauh di rantau, diaspora dan warga Indonesia di Amerika Serikat mengikuti berbagai tradisi yang menciptakan suasana seperti di tanah air. Selengkapnya dilaporkan tim VOA. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Putih Sari dan seluruh kru yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan 79 tahun Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, berlangsung di halaman Wisma Indonesia, kediaman Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Diawali dengan upacara penaikan bendera dipimpin oleh Wakil Duta Besar RI Ida Bagus Made Bimantara. Usai upacara bendera, ia menjelaskan keistimewaan peringatan tahun ini. Jadi saya sangat senang sekali karena tahun ini kan kebetulan 75 tahun hubungan Indonesia dengan Amerika. Jadi kita merayakan 79 tahun kemerdekaan Indonesia itu dengan sangat lebih meriah lagi untuk tahun ini gitu ya. Tahun ini pihak KBRI menyerahkan penghargaan kepada sejumlah staf KBRI yang telah mengabdi selama 40 tahun. Salah satunya Errol Tandayu yang senang bisa tetap mengabdi bagi negara bila pun hidup jauh di rantau. Di KBRI secara bahasa Indonesia, terus di community juga bahasa Indonesia. Kebetulan saya dari Manado, ada community juga orang Manado. Jadi setiap bulan, hampir dulu waktu itu ketemunya Manado terus, jadi bahasa Indonesia terus. Acara peringatan lalu dilanjutkan dengan tradisi pemotongan tumpeng yang kemudian diserahkan kepada tokoh Indonesia di wilayah Ibu Kota Amerika Serikat. Seperti halnya di tanah air, panitia peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Amerika Serikat ini juga mengadakan berbagai lomba, seperti lomba makan kerupuk, balap karung, dan sejumlah lomba lainnya. Tapi aturan perlombaan tidak seketat di Indonesia. Kita ada 6 lomba, balap karung, makan kerupuk, goyang balon, sarung estafet, terus water cup and toilet paper, dan terakhir lempar sapu tangan. Ini kelasnya ada untuk anak-anak, paling banyak ini sangat seru anak-anak. Karena sekedar untuk hiburan bagi peserta, termasuk anak-anak. Kalau hadiah kita nggak usah mulu-mulu, hadiah yang penting senang. Terutama kita kasih voucher sama mungkin Indomie. Alhamdulillah kita senang karena ini spontan, ya played by ear, semua kita sosialisasikan di IG-nya KBRI, ternyata spontanitas masyarakat juga alhamdulillah antusias mendaftar, dan anak-anak kecil yang sangat senang tadi lihat kerupuk, orang tuanya juga ikut menyambut, malah ikut bantu. Para peserta tampak antusias, termasuk dengan lomba makan kerupuk. Kind of easy, because I just took big bites and then I just threw it to the ground, and I was going against 3-year-olds. Yeah, I've done it before in Indo, but last time I didn't win. In Indonesia, the people are more experienced and faster. I like it because I won first place. Kinda do, but I kinda don't either. As long as it's fun. Namun perayaan tidak berhenti di sini. Menurut Wakil Dubes, perayaan akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan lain berbarengan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Amerika. Dan di tanggal 25 itu puncak acaranya yaitu festivalnya, Wow Indonesia Festival, yang akan diadakan di depan Capitol Hill. Sementara di New York, peringatan kemerdekaan Indonesia berlangsung sederhana tapi hikmat, juga diawali upacara bendera dipimpin Konjen RI untuk New York, Winanto Adi. Peringatan di New York di ruangan Pancasila kantor KJRI New York dihadiri sekitar 100 orang.
termasuk diplomat Indonesia dari KJRI maupun perutusan tetap RI untuk PBB, keluarga mereka, serta perwakilan masyarakat. Dari Washington DC dan New York, Yuni Salim, Eva Masrieva, Naratama, dan tim VOA.